Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan yang di TikTok, aku minta umpan balik. Apakah apa namanya itu? Suaraku kedengaran? Karena kalau gini aku lihat nggak ada suara tuh yang di TikTok. Sudah bergabung. Suaraku kedengaran enggak ya? Mohon umpan balik ya. Yang di TikTok, kalau yang di YouTube juga sudah apa namanya itu ya? Kalau ada apakah suaraku juga kedengaran ya? Sebelum kita memulai acara ini, aku pakai apa ini? Perangkat yang baru itu ya. Jadi ini perangkat yang baru untuk pakai handphone. Ya pokoknya aku belum tahu suaranya bagaimana di TikTok, apa ada apa enggak ya. Oh, aku lihat dulu ini. Ada. Bude, coba lihat di HP-mu. TikTokku bagus enggak suaranya? Sabar ya. Kalau di kok enggak connect. Gimana ya? Tes. Suara TikToknya yang jauh atau gimana ya? Aduh, coba aku dengar dulu di TikTok sendiri ya. Apakah gimana cara melihat aku live di TikTok sendiri? Terkadang aku belum ini. Sabar dulu ya kawan ya. Sebelum kita mulai, aku masih menyetel alat sebenarnya sih belum tuntas. Ya, sorry. Coba lihat TikTokku gimana cara melihatnya. Aku melihat punya aku sendiri nggak tahu aku ada suaranya itu. Yang di TikTok mohon maaf ya kalau ada suara mohon dikasih tahu. Kalau nggak ada suara kasih tahu juga. Ini siapa lagi nih? Sabar ya. Ada boleh? Nampak? Suaraku ada? Ada kok. Coba ada tuh. Suaraku ada. Oh iya, kuat, bagus. Bagus ya. Pakai ini ya. Tes kok kenyatakan ini. Tes kok kenyatakan ini. Sudah ya. Oke. Ini coba dulu ini. Tes 1 2 3. Ada. Udah oke. Kawan-kawan, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Baik yang di TikTok, di Facebook, atau di YouTube ya, kita mainkan semua. Karena syarat ini harus sampai kepada orang banyak ya, tidak boleh hanya sampai kepada segelintir orang. Maka dari itu saya mulai menggunakan TikTok karena semua buronan saya lari ke TikTok. Loh, kok buronan sandewater? Iyalah, mereka mengaku-ngaku pendebat. Di TikTok pasang aksi, gaya paling hebat, si Nandar, si Farhat dan sebagainya. Sudah 2 korban saya, yakni si Palen Cahyono sama si Nandar ya. Si Nandar belum, si Farhat. Palen Cahyono kalian sudah saksikan kemarin. Kalau ingin lihat rekamannya itu ada di YouTube. Karena di TikTok kan saya nggak tahu bagaimana itu nggak bisa dimunculkan kalau live ya. Dan suaranya gak jelas. Suaranya jelek katanya. Tunggu. Suara yang di YouTube ya, sebentar. Oh iya betul. Sebentar, aku ubah dulu. Oh, kok jadi ini dia suaranya. Sabar. Tes 1 2 3. Nah, sudah bagus ya kawan-kawan ya. Harusnya sudah bagus sih. Karena ini kan sudah masuk. Ayo coba yang di YouTube feedbacknya gimana? Sudah masuk ya kawan-kawan ya. Kamera sudah, audio tes sudah. Tes 1 2 3. Ya. Ya, yang di YouTube mohon kawan-kawan bantu ya. Ya, karena sang debater sini adalah tinggal sang debater lagi pendebat Kristen yang tetap eksis dalam pembelaan imannya. Saya hanya membela iman saya kawannya. Dan nampak wajah, nampak semuanya dan tidak ada yang ditakuti sang debaters ya. Kalau mengenai mati hidup itu
itu seperti Ayub saja kita ya. Kalau Tuhan bilang tidak, kita tidak akan mati. Tahun 2011 saya sudah mengalami itu. Tahun 2010 saya pernah diancam mati di dalam ruang debat ya. Tapi saya tidak takut akan hal itu ya. Lagi ngejel Sinandar sama Zuma di TikTok. Bulan lain udah ngumpul di TikTok. Ya. Mereka sekarang sudah suka ngumpul di TikTok. Dan ketika saya masuk, ya mereka masih kenal sama saya. Dan terima kasih mereka masih menghargai saya ya. Terutama Farhan tadi, dia sudah mengatakan, wah ini Bang Rudi udah muncul, lama ndak ketemu, lama ndak nampak kemana saja. Padahal saya ada cuman di YouTube ya. Buronan saya semua lari ke TikTok. Ya, kawan-kawan, tadi saya berdebat dengan si Farhan. Sebenarnya bukan debat ya, itu enak kawan, diskusi seperti itu yang saya inginkan. Kita tidak usah gontok-gontokan tapi bergantian saja ya. Karena tidak ada yang mau kita, apa ini kok muncul-muncul ini ya. Gunakan, disuruhnya tarik setengah. Supaya apa ya, udah nggak usah ikuti aja. Karena aku nggak tahu buat apanya itu ya. Nah, di dalam diskusi kami tadi, mereka bicara tentang perkembangan Islam dan Kristen ya kawan-kawan ya. Tapi mereka di situ agak keteter saya lihat. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah SWT itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lantas saya tanya, Allah itu apa? Nama katanya. Siapa yang memberi nama itu? Di sini mereka pusing kawan. Allah itu adalah zat. Oke? Zat itulah yang menciptakan langit dan bumi, ayatnya ada. DZ ya, bukan zat gitu, DZ. Oke. Sekarang kapan dia memberi nama? Apakah nama itu yang awal dan yang tidak berakhir, tidak berawal, tidak berakhir? Kalau itu berarti mereka sudah menganut namanya Dwi Tunggal, Allah sama zat. Kan tidak bisa dipisah, ini yang awal dan yang akhir Allah. Zat yang awal dan yang akhir. Nah, kapan nama itu? Siapa yang memberi nama itu? Kan begitu. Kalau nama pasti ada yang memberinya. Unsurnya, bentuknya adalah zat. Maka mereka sulit menjawab kawan. Saya jelaskan di dalam diskusi itu, nanti videonya ditonton, mantap itu ya. Video yang asik untuk ditonton meskipun agak putus-putus. Saya katakan kepada si Farhan itu ya kawan-kawan ya. Kalau Allah itu memberi nama katanya setelah maka disebutlah namanya Allah untuk memperkenalkan diri. Artinya dia memperkenalkan diri melalui apa? Firman. Firman itu menghasilkan makhluk. Jadi Allah itu adalah makhluk. Nama itu adalah makhluk. Apakah Allah itu makhluk? Kan begitu kawan. Yang tidak makhluk yang mana? Zat. DZ namanya. Zat. Kan begitu ya. Jadi kalau mereka kita tanya sama dengan firman. Firman itu tidak berawal dan tidak berakhir atau bagaimana? Bagi mereka tidak kawan. Firman itu adalah ucapan Allah SWT atau makhluk. Kan sesuatu yang diciptakan bagi mereka namanya makhluk. Ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kami berdiskusi, mereka makin tidak bisa menjawab. Mereka mulai menggiring-giring ya. Wah, Kristen itu mengenai agama. Islam sudah ada sejak dulu kala. Oke. Kalau kau mengatakan Islam itu ada, berarti Islam pernah punah dari muka bumi. Karena Adam tidak pernah beragama Islam. Kemudian punah sampai zaman Nabi Muhammad. 610 baru ada lagi Islam. Diiyakan sama si Mahdiyah. Ya benar, Islam itu pernah hilang katanya. Lawak ya. Si Mahdiyah itu yang bilang mencuri kerupuk dosa atau enggak, yang begitu ya. Dan yang paling seru itu mengenai Dajjal kawan. Mereka mengatakan bahwa nanti Nabi Isa atau kata mereka itu Yesus datang mematahkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan terakhir membunuh Dajjal. Jadi saya uraikan, untuk apa Isa lah mematahkan salib? Kayak enggak ada kerjaan, harus salib yang dipatahkan. Kenapa tidak berhala-berhala yang dihancurkan? Loh, di dunia ini banyak orang penyembah berhala. Salib dihancurkan, berhala enggak dihancurkan, kan lawak. Ya. Contoh nanti Borobudur, misalnya hari kiamat. Apakah Borobudur masih ada? Pasti masih ada. Candi Prambanan masih ada? Pasti masih ada. Kenapa enggak itu dihancurkan? Patung Yesus kita anggaplah patung-patung dulu. Patung Yesus yang ada di Meksiko, yang ada di Tondano atau di Manado, yang ada di sekarang dibangun di Samosir. Kenapa enggak itu yang dihancurkan? Harus salib. Kemudian saya tanya mengenai babi, apa dosa babi?
Apa kesalahan babi sehingga harus kalilah Nabi Isa khusus turun untuk membunuh babi, saya bilang. Ya, ini sangat-sangat asik ya diskusinya tadi. Mereka nggak bisa jawab. Kalau memang betul kita mau mencari hewan yang paling bermasalah di dalam iman sebuah agama, sudah. Itu adalah ular, saya bilang. Baik di dalam ajaran Islam maupun Kristen. Iblis itu masuk ke dalam ular sehingga dia bisa naik ke surga, kan dalam Islam gitu. Dan dia bisa mempengaruhi Adam dan istrinya. Kenapa Allah tidak menyuruh Nabi Isa membunuh ular? Kok harus babi? Apa salah babi ini? Saya bilang, sampai saya bilang itu. Saya bingung. Apa kesalahan yang dilakukan babi terhadap Tuhan? Sehingga harus dia yang dimusnahkan dari muka bumi dari sekian hewan. Kan lawak. Yang terakhir adalah saya sudah baca Al-Quran, saya bilang. Kalian bisa tes ya, yang di Facebook, yang di YouTube, dan yang di TikTok. Dengarkan kata kalimat saya, ini sang pendebat, sang debater, pendebat nomor 1 di muka bumi ini. Wis, udahlah di Indonesia aja lah ya. Yang berani tampak wajah, dengan dalil-dalil yang sulit dipatahkan. Saya katakan kepada mereka, saya sudah berulang kali membaca Al-Quran. Dan saya sudah berulang kali mencari Dajjal di dalam Al-Quran. Tidak saya temukan. Kalau kalian ingin menguji silakan. Cari di dalam Al-Quran. Mana Allah berfirman. Maka si Abi tadi yang dibilang-bilang mereka profesor. Entah siapa entah profesor. Entah tepuk tangan, saya nggak tahu. Maka mereka mengatakan apa, kawan? Kalian tahu apa yang dikatakan? Dia ambil surah berapa ya, lupa aku, surah 6 atau surah berapa, ayat 164. Mereka melihat tafsir. Di dalam tafsir itu dikatakan Dajjal. Loh, kalau itu saya sudah paham. Tafsir, penafsir lebih hebat dari Allah SWT. Kan sudah sering saya bilang. Apa yang saya katakan ini bisa saya buktikan. Contoh, surah 4 An-Nisa 157. Tafsir Kemenak itu. Al-Quran tidak pernah mengatakan yang disalib Yudas. Tetapi penafsir dengan gagah perkasa mengatakan yang digantikan, yang diserupakan dengan Isa Yudas. Jalannya dari mana? Karena mereka melebihi Allah. Allah itu mereka buat menjadi tidak berdaya mengenai hal itu. Karena gak ada difirmankan, kawan. Baik di Bible maupun di Quran gak ada itu Yudas disalib. Gak ada. Luar biasa. Kemudian kita beranjak kepada surah berapa itu, ayat 74 itu mengenai ayahnya Ibrahim, Azar. Jelas-jelas penafsir mengolok-ngolok di situ. Ayahnya Ibrahim bukan Azar, tetapi yang benar adalah Tarik, katanya. Paham ya? Jadi itu tadi mau saya jelaskan, rupanya ada yang tahu. Maka sebelum saya bertanya daripada pedih, mereka yang berdiskusi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa itu adalah Dajjal? Tafsir dari mana, katanya. Ya. Orang yang ditanyai bingung sendiri juga. Iya, itu artinya begini begono, tidak Dajjal, kawan. Mereka bisa menafsir apa saja, tetapi ayat itu tidak Dajjal. Lantas siapa yang menciptakan Dajjal, saya bilang. Karena Al-Quran sudah menutup semua penciptaan. Bahwa penciptaan itu yang ada malaikat, ya, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk mati, benda mati lainnya. Dajjal ini jenis apa? Apakah dia diciptakan nanti terakhir? Kan itu pertanyaannya saya beri kepada mereka. Mereka bingung siapa yang menciptakan Dajjal. Diambillah ayat, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Betul, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tapi dia tidak pernah berfirman akan ada yang namanya Dajjal. Tidak ada itu kan. Bidadari ada. Bidadari nanti dicipta oleh Allah. Sudah dibilang dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Sudah izin dari ciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Untung gak saya tanya, jin diciptakan dari api. Kapan api diciptakan? Karena ada ayatnya bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas. Baca kalian surah 7. Mulai dari ayat 10 sampai ayat 20-an itu. Kan disuruh iblis itu sujud kepada si Adam.
Maka iblis dari golongan jin bilangnya apa? Karena aku tidak mau sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah itu lumpur. Aku engkau ciptakan dari api yang sangat panas. Kapan api diciptakan sementara langit dan bumi belum diciptakan? Hari keberapa atau masa apa api diciptakan, sumber api? Sampai dunia kiamat mereka tidak akan mampu menjawab. Makanya saya bilang, kalau di hadapan saya mereka ini nggak boleh sok-sokan. Karena saya akan mengejar setiap ucapan mereka. Contoh Dajjal. Siapa Dajjal ini? Siapa yang menciptakan? Dan kenapa Dajjal hanya ada di hadis? Tidak ada di Quran. Artinya nanti ada yang terakhir dicipta adalah Dajjal. Apa kalian setuju? Artinya Allah tidak selesai menciptakan langit dan bumi ini. Dan seluruh isinya. Masih kurang lengkap, maka nanti dilengkapi hari terakhir. Dajjal. Kenapa bukan iblis yang turun, kawan? Kenapa bukan iblis yang dibunuh oleh Nabi Isa? Kok harus Dajjal? Lantas iblis kemana? Ketawa-ketawa iblis itu, kawan. Menurut surah 7 kerjanya ringan. Kerjanya nggak berat, ringan, santai, asik. Kerjanya hanya menyesatkan manusia, kawan. Itu aja, nggak ada yang lebih. Menyesatkan manusia bagaimana? Ya datang dia. Sudah itu dia bilang-bilang begini begono, begini, tersesatlah manusia. Yang mencabut nyawa manusia Allah. Yang membuat manusia menikah Allah. Yang menceraikan manusia Allah. Yang melahirkan membuat manusia lahir Allah. Yang membuat orang tabrakan Allah. Kan itu dari mereka. Iblis, sebenarnya iblis nggak punya dosa. Apa dosa iblis? Dosa iblis hanya tidak mau sujud kepada Adam. Itu pertama sekali. Kan lawak, kawan. Mereka nggak bisa menjelaskan, ya. Sekarang kenapa hadis lebih lengkap dari Quran? Sebenarnya kalau kita katakan, kawan, ya, kitab suci paling lengkap itu hadis. Karena Dajjal ada tertulis di sana. Sementara di Quran tidak ada tertulis Dajjal. Di Quran ada, di hadis ada dikatakan nanti Nabi Isa datang. Ya. Terus mereka bilang pajak itu contohnya perpuluhan. Asik kali orang itu mengatakan mau membasmi perpuluhan. Loh, di dalam Islam memang nggak ada kayak gitu. Kalau kita perpuluhan, kalau mereka apa? Zakat 2,5%. Apa itu nggak dihapuskan? Berarti kalian terkena hapusan dong, saya bilang kan. Ya. Jadi memang mereka ini sekarang lagi bingung, kawan, dilema. Ya kalau mereka bicara tentang ketuhanan Yesus, oke lah. Bisa berkoar-koar, wah ini. Tapi kalau kita tanya ketuhanan mereka bingung, kawan. Selalu mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan kami. Oke, kapan nama itu diberikan? Kalau nggak percaya kalian, kalau bagi anak SMA yang mendengar video saya, ketika kalian di sekolah nanti berhadapan dengan mereka, tanyakan. Kapan nama Allah itu diberikan dan siapa yang memberikan? Kenapa Musa tidak ada mengatakan juga kepada semua orang Allah SWT? Enggak ada Musa berkata demikian. Dan mereka juga sudah mengakui kok itu dari bahasa Ibrani. Ya, tidak ada itu. Musa mengenal bahasa Ibrani, yang lain mengenal bahasa Ibrani. Tetapi kenapa ini harus ada yang namanya Allah SWT? Loh, tapi di Quran kami mengatakan demikian. Ya, Quranmu hadir tahun 610, bro. Quran bukan hadir sejak zaman dulu, itu Taurat dulu. Zabur, Injil, dan Quran terakhir. Jadi seluruh yang diucapkan Allah SWT di dalam Al-Quran itu ditranslate lah ke dalam bahasa Arab. Termasuk ucapan Allah dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Yakub, yang Yakub itu adalah Israel. Berarti mereka ini bani terjemahan. Ya. Karena mereka itu kan ditranslate itu. Ketika Allah bercakap dengan Musa, apakah menggunakan bahasa Arab? Enggak. Kalau kalian tidak percaya, cari literasi dunia. Tidak akan kalian temukan Allah berbahasa Arab kepada Musa, kepada Yakub, kepada Daud. Daud itu rajanya Israel. Gak akan kalian temukan. Ya. Nah, kapan diberi nama, saya bilang? Mereka jawab apa? Ya, setelah ada manusia, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Berarti nama itu pertama sekali difirmankan ketika ada manusia. Katanya ketika Adam. Oke, tolong buka di dalam Quran, saya bilang. Mana ayat yang mengatakan Allah mengatakan kepada Adam, hai Adam, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Gak ada, kawan.
Kalau ada, kenapa ketika zaman Yakub tidak dikatakan Allah, tapi Elohim, Adonai, kan begitu. Si Farhan membilang, loh, kalau memang begitu, kenapa di Bible bahasa Indonesia tidak disebutkan di situ Elohim, Adonai, Theos, diganti dengan Allah? Saya bilang sama si Farhan, maaf Farhan, tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah itu, saya ambil dari Pak AO, jujur saja, Pak AO membuka wawasan saya. Allah yang di dalam kitab bahasa Indonesia itu dalam huruf Latin. Itu berbeda dengan Allah di dalam bahasa Arab. Allah yang sakral itu bagi umat Islam bukan Allah huruf Latin, tetapi Allah bahasa Arab itu. Karena itu bahasa sorga, itu bahasa Nabi, itu tidak bisa kau ubah menjadi Allah huruf Latin, saya bilang. Kita turut negara, kan kami disuruh patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan bahwa pencipta langit dan bumi itu, Bang Rudi izin share live di YouTube, silakan. Saya orang tidak pernah membatasi, kalau yang mau sharekan sendiri bisa. Gunakanlah ajang ini bagi yang orang baru-baru ya, cari kerja sulit. Saran saya ber-YouTube lah kalian, ya. Buatlah video saya banyak itu di YouTube, ambil potong-potong, buat di YouTube kalian, buat judulnya entah apa aja. Sudah banyak yang sukses ya. Bahkan dari Islam dan Kristen banyak yang sukses ber-YouTube gara-gara saya. Kenapa? Mereka mengambil debat-debat saya, dipotong terus diposting di YouTube mereka ya. Kasih narasi agak apa dikit lah, menggigit ya. Saya tidak pernah men-strike apapun, saya tidak pernah mempermasalahkan. Karena misi saya, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau saya saja yang menyiarkan itu nggak ada guna. Paling berapa? 127.000 penggemar saya di YouTube. Di TikTok berapa? Ya. Tapi kalau disebarkan oleh orang banyak, dia jadi kayak multi level marketing. Orang sana nonton. Ya. Silakan Cafe Yon itu siapa namanya, lupa aku. Santai saja kawan, slow ya. Kalau sang debater ini orangnya woles saja ya. Ya, kita sekarang lanjutkan kawannya. Ya, kawan-kawan. Di dalam diskusi itu banyak mereka ini saya smash. Woi, smash kawan. Ucapan mereka yang saya serang. Saya tidak lagi mengatakan membuat asumsi sendiri, argumen sendiri, enggak kawan. Ucapan mereka yang saya pertanyakan, saya serang kawan. Ya, puji Tuhan. Mereka tadi di situ menjawab semampu mereka, sekuat mereka. Baru kali itu saya bertanya dijawab dari agama Islam. Biasanya mereka kan lagi lari ke Bible. Memang ada dikit-dikit mereka lari ke Bible. Tapi saya cegah. Ya. Sehingga mereka apa? Enak diskusi kayak gitu kan. Enggak usah kita motong-motong, slow saja, diam. Tapi harus semuanya diam ya. Tadi kalau nyeletuk sedikit karena disapa atau apa enggak masalah ya. Ya. Kalian tonton itu nanti kawan, videonya itu di YouTube. Kalau di TikTok kan enggak ada kawan. Ya. Di Facebook juga ada itu, di Facebook saya punya fanspage namanya Roh Kudus yang ada hitam lingkarannya, ada burung merpati. Ya. Ada videonya di situ semua. Kalian akan menyaksikan bagaimana saya bertanya jawab dengan mereka tanpa sebenarnya menyakiti mereka, tidak. Karena yang saya kemukakan kan semua dalil ya. Dalil menjawab dalil itu kawan-kawannya. Maka mereka itu pun menghormati saya. Tapi kalau saya memang kerasak kurusuk, mereka juga akan entah siapa ini datang ke sini pasti disepaknya ya. Saya percaya kawan, apa yang saya sampaikan tadi di dalam room itu membuat otak mereka hari ini dan seterusnya akan berpikir, siapa yang menciptakan Dajjal ini? Karena Al-Quran tidak pernah menyebutkan Dajjal. Kalian carilah kawan, sampai botak kepala kalian. Mau bahasa Arab kalian cari, mau bahasa Inggris, mau bahasa Ibrani, Dajjal itu enggak ditemukan kawan. Dan Dajjal itu ada mulai tahun 610 kawan. Sebelum-belumnya Dajjal itu enggak ada. Ya. Enggak ada Dajjal itu kawan sebelum-sebelumnya. Atau kalian mau mengatakan Nabi Muhammad yang menyampaikan firman Tuhan di dalam hadis lupa memasukkan ke dalam para yang disuruh mengkanon ya. Kan Zaid bin Sabit dulu kan mengumpulkan orang untuk mengapakan Quran ini. Lupa.
Apa begitu? Lupa membuat apa kalau kalimat saya baiknya ya? Lupa kan Hafiz. Karena sudah banyak Hafiz yang mati, lupa menuangkan itu dalam situ. Apa begitu? Kan tidak, kawan. Ya. Mereka mengatakan itu nubuatan Nabi, kawan ya. Ya, bukan daripada firman Allah. Baru yang kemudian, kawan, saya bertanya tentang Nabi Isa. Katanya nanti di hari akhir Nabi Isa akan turun. Hey bro, saya bilang. Artinya Nabi terakhir itu bukan Muhammad. Karena saat Nabi Isa turun, Nabi Muhammad itu masih di dalam tanah, kan ada wafat, ada meninggal. Kalau tulang belulang sampai ribuan tahun menjadi minyak bumi, kan itu pelajaran kita. Ya kan? Berarti yang turun terakhir itu Nabi Isa. Nabi Isa lah Nabi penutup. Kenapa kalian bilang Nabi Muhammad Nabi penutup? Saya bilang. Bingung mereka, kawan, tidak mampu menjawab. Sekalipun Nabi Isa itu masih hidup sekarang di langit kedua bersama Yahya. Tahu kalian kan urutan langit pertama sampai ke-7? Langit pertama itu Adam. Langit kedua 2 orang di situ, yakni Yahya dan Isa. Langit ketiga 1 orang di situ, Yusuf. Langit keempat Idris. Langit ketiga Harun. Langit ke-6 Musa. Langit ke-7 Ibrahim. Begitu, kawan. Lah, Nabi terakhir nanti yang di bumi ini ada siapa sebelum hari akhir? Isa dong, saya bilang. Bukan Nabi Muhammad, Nabi terakhir berarti Nabi Isa. Karena dia turun nanti 40 tahun dibaca-baca orang aja. 40 tahun terus dia memimpin sholat. Dari mana Nabi Isa tahu sholat, kawan? Dia menjadi imam dalam sholat. Baru dia membunuh Dajjal, baru wafat. Ya kan? Dia membawa semua orang nanti menjadi mu'alaf, menjadi Islam, katanya. Aduh. Kalau kita mau jujur, kawan, Nabi Isa oke lah, biar aja Islam. Karena Nabi Isa kan memang imannya Islam, bukan Yesus ya. Kemudian mereka mengatakan tentang agama yang diridhoi oleh Allah adalah hanya Islam. Hey bro, tunggu dulu, saya bilang. Tolong kau baca surah 22 ayat 40, saya bilang. Bahwa di dalam surah 22 ayat 40 jelas dikatakan Allah SWT itu Allah melindungi yang namanya pertama sinagog. Setelah itu biara untuk orang Nasrani. Setelah itu gereja-gereja, baru masjid. Kedudukan rumah ibadah ini di mata Allah sama. Dan jelas ayat itu mengatakan dari dalamnya banyak diseru nama Allah. Oh, aku bilang pening mereka. Kau baca itu ya surah 22 ayat 40. Kalian jarang baca itu, aku bilang. Stres, kawan. Oh iya, memang Allah kenal. Nama Allah kan maha tahu begini pokoknya. Bukan hanya maha tahu, saya bilang. Kamu baca lagi di Al-Quran dikatakan apa? Diturunkan Taurat untuk Yahudi. Itu kan jadi agama. Artinya Allah merestui Yahudi, maka diberikan kitab. Diturunkan Injil untuk Nasrani. Allah menurunkan sama Isa untuk Injil. Artinya Allah merestui Nasrani itu. Tinggal yang di tengah. Apa yang di tengah itu? Zabur. Itu untuk siapa diturunkan? Kita nggak tahu, saya bilang. Mungkin untuk orang Yahudi juga, saya bilang. Kan begitu, kawan. Ya, tapi Allah sudah memplot agamanya itu adalah Islam, kan ya. Oke. Kalau Tuhan beragama, maka Tuhan yang pertama memeluk agama Islam, saya bilang. Antas, mulai dari zaman Adam sampai zaman sebelum Nabi Muhammad, siapa yang menuhankan Allah SWT? Enggak ada. Karena tidak ada yang mengenal Allah SWT, kawan. Mereka hanya mengenal Elohim, Yahweh, Adonai, dan sebagainya. Lantas, dia memberi rahmat kepada siapa? Kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, Yahudi. Kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, Kristen. Kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, Hindu, Buddha. Loh, kan tahun 610 baru mulai ada Islam. Sebelum itu nggak ada Islam. Kan begitu, kawan. Kalau dia bicara seperti itu. Paham maksud saya ya? Sementara sebelum Nabi Muhammad datang, manusia diberkati Tuhan.
Manusia dilindungi Tuhan. Lah lantas dia Tuhan bagi siapa tahun itu? Islam gak ada. Saya bilang bisa mereka menjawab kawan. Setengah mati orang tuh berpikir gak bisa. Oke Bang Rudi, nanti kita berdebat ya berdua saja begini. Silakan saya bilang. Percaya kalau mereka berdebat 2023 ini saya bilang. Jangan coba-coba berdebat sama saya. Ku hajar kalian sampai pening. Sampai mencret-mencret ya. Nanti kena pula di TikTok gak boleh ngomong gitu. Aduh. Ya. Sampai stres mereka kawan, tidak mampu menjawab dan berkata apa lagi. Kan luar biasa ya sang debater kalau bicara, slow saja kawan, tidak usah kita kerasak kerusuk, biarkan aja orang itu menjelaskan. Apa yang dia ucapkan itu kita serang, tapi kita berdasar kepada kitab sucinya. Tolong kau carikan Dajjal di dalam Quran, saya bilang. Sampai kepala kau botak sampai dunia kiamat, tidak akan ada saya bilang. Dicarilah. Oh ada surat segini ayat 164 kalau nggak salah aku nanti kulihat ya. Saya sudah baca nggak ada situ Dajjal. Oh tafsirnya katanya. Tafsir itu apa sih? Tafsir kan banyak itu semua orang bisa menafsir. Semua orang bisa mengasumsikan bahkan penafsir ada 5. Kemenak, Ibnu Katsir, Jalalain atau Jalalain sorry. Siapa? Kartubi atau Quraisyab atau siapa itu ada itu ya. Ada itu. Banyak penafsir kawan. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, kita lanjutkan kawan-kawan. Aku buka rongga kosong yang ada di bagian tengah atau bagian kepala kalian ya, biar kalian lebih paham bagaimana memahami kitab suci. Saya dulu kawan paling geram kalau orang mengatakan bahwa orang Kristen kitab sucinya sudah diubah-ubah. Kan saya bilang tadi di dalam debat itu. Yang diubah itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau yang aslinya bahasa Ibrani dan Yunani gak ada diubah. Sama dengan Al-Quran. Kamu pikir Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia gak dirubah saya bilang. Kamu buka itu, kalau gak salah saya bilang waktu itu surah 2 ayat 70, 132 kalau gak salah ya, mengenai Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya agar mereka wafat dalam memeluk agama Islam. Sekarang terjemahan baru Kemenak itu bukan agama Islam dibuat tapi sudah Muslim, kan diedit. Biar apa? Biar mereka sadar ucapan mereka itu diubah-ubah begini, tidak pernah diubah kok saya bilang. Baru saya tanyakan, kalau memang Islam itu sudah ada, atas nama siapa Nabi Muhammad bersyahadat? Pada zaman itu kan belum ada ulama saya bilang. Ulama siapa yang ada kalau memang sudah ada Islam? Pasti ada ulamanya. Apa jawab si Farhad? Ulama itu ada kan karena Nabi ada. Kalau Nabi belum ada mana ada ulama? Oke. Sebelum Nabi Muhammad kalian bilang semua Nabi beragama Islam. Artinya Isa itu sudah ada. Maka ulama Nabi Isa siapa? Apakah musnah juga semua mati dari muka bumi? Kan tidak. Harusnya Nabi Muhammad bersyahadat atas nama Isa karena Nabi terdahulu. Kemudian ulamanya ada ulama pengikut Isa. Kan begitu. Apa mereka mau mengatakan Waraka bin Naufal? Panjang lagi nanti cerita kawan. Dan saya katakan, bukti kuatnya nanti tonton video itu. Nabi Muhammad ketika didatangi Jibril disuruh bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad tidak tahu siapa nama Tuhannya, dia bingung. Tetapi ketika Musa surah 28 ayat 30, saya jelaskan juga. Dari sebatang pohon, dari lembah, dari semak api, segala macam. Ya, coba baca di situ saya bilang itu diperkuat oleh surah Maryam ayat 52 saya bilang. Lihat tafsir Ibnu Katsir sama persis. Pertanyaan saya, Musa apakah pernah melihat Tuhan? Tidak. Musa apakah pernah mendengar suara Tuhan? Tidak, karena dia di Mesir bukan di Israel. Lantas kenapa ketika di Gunung Sur dia tur bertemu dengan semak berapi itu. Dan ketika ada suara keluar dari sebatang pohon. Hai Musa, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Apa kata Musa? Ya Allah katanya. Dia tidak pernah mengatakan siapa engkau. Atau dia bingung ketakutan menggigil. Tidak kawan. Paham ya saya bilang. Wah itu pun tidak bisa mereka jawab kawan ya. Ya sampai... cabut admin tolol hapus LC orang. Apa LC? Live chat. Mana ada pernah ku hapus live chat. Ini memang si Kilin ini ya. Biasalah mereka ini sudah panik.
cari-cari alasan, ada yang lapus chat, apa ini tidak pernah ya. Nah, sekarang kawan-kawan saya lanjutkan lagi ya. Amin Wijaya Kogo Live Together, undang. Undang ya, undang. Oh kalau undang itu kupanggil orang ini gimana caranya? Undangan terkirim. Oh gitu, baru tahu ya. Oh udah ada itu Syamin. Halo Min. Wah baru kali ini aku live di TikTok ya, Syamin masuk. Ya lanjut, suaraku kedengaran Min ya. Ya suaramu pun bagus, silakan Min. Oke, terima kasih. Siap. Oke, Min ya. Sekarang kita lihat di apa? Di YouTube dulu. Tuan Takur, baptis ulanglah aku di kolam renang Korut katanya. Kenapa orang ini kawan? Sampai detik ini permasalahan orang itu selalu rumah anak terang ini. Saya bingung untuk kawan-kawan yang di TikTok ya. Sabater berhasil membangun sebuah rumah padepokan. Namanya rumah anak terang. Awalnya saya waktu bangun ini saya bilang di atas tanah ini akan saya jadikan panti asuhan. Jadilah kehendak Tuhan di sini, bilang waktu peletakan batu pertama, videonya masih ada. Kemudian di dalam perjalanannya penggemar saya bilang, Bang ganti namanya rumah anak terang saja. Jangan terlalu fokus kepada panti asuhan, nanti dikira kristenisasi, abang begini begono. Oke, itu kan penggemar saya kawan. Tadinya saya mau buat rumah anak terang ini hanya gubuk-gubuk derita. Tetapi yang lain bilang buat aja sekaligus bagus Kak Bang. Karena nggak mungkin anak terang hidup di dalam gubuk derita. Anak terang anak Tuhan Yesus. Maka saya bangunlah seperti permintaan mereka, bagus ya. Rumah ini terbangun hampir menghabiskan dana miliaran juga sih ya. Jadi kalau kalian nanti kapan waktu di TikTok saya keliling-keliling, memang bagus ada kolam renangnya. Maka yang lucunya donatur saya itu fine-fine saja semua. Yang paling pala itu paling benci melihat saya itu siapa? Ya itu keledai-keledai liar itu ya, apa namanya itu ya? Ya pendebat-pendebat Muslim itu kawan, mereka nggak senang. Sudah hampir setahun itu terus bicaranya terus. Sementara orang Kristen fine-fine aja, slow-slow saya. Malah sampai sekarang mereka mendukung semua kegiatan yang saya lakukan ya. Ini karena saya masih sakit pantat ini ya. Nanti kalau sudah sembuh saya laksanakan lagi. Saya betul jujur bahwa pesantren itu yang mau saya tiru. Hebatnya orang Muslim di pesantren itu kawan. Mereka sebenarnya mengikuti Yahudi juga kan sejak kecil belajar agama kawan ya. Saya mau meniru itu kawan. Maka untuk langkah pertama nanti kan puasa dan menjelang lebaran kan libur itu 2 minggu ya. Saya mau ngundang di sini anak-anak tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, tidak boleh pulang ke rumah, kerjanya belajar Alkitab. Maka nanti mau saya baguskan ini audio kan sudah banyak ya. Ini sudah ada apanya? Apa istilahnya itu ya, sound cardnya sound itu ya. Jadi nanti mau saya buat di sini biar kami nanti diskusi, bisa orang tuh pegang mic semua ya. Doakan kalian lah yang terbaik untuk sang debater ya kawan-kawan ya. Sang debater masih satu-satunya pendebat terdepan ya. Baik dari segi berkat maupun dari yang lain-lain ya. Banyak yang iri ya, bahkan mau memenjarakan saya kayak Julius itu kan, dan kawan-kawan ceritanya selalu mau ingin memenjarakan saya ya. Kawan-kawan di TikTok biar tahu sudah berapa kali mereka melakukan pencobaan untuk memenjarakan saya. Semua perbicaraan saya dibesar-besarkan, di blow up, diputar-putar, tetapi puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Dan kasus saya yang terbesar itu 2011. Nanti kalian cari aja di YouTube, ketikkan di situ Rudy, RUDY Yohanes Hutagalung. Kalian tahu. Tahun 2011 saya lah pemerekor lebih dari Ahok seluruh Indonesia ya. Saya difitnah ya. Tapi saya tidak akan membela diri, biarkan aja di situ ya. Oke. Undang lagi katanya. Oh gitu. Kalau undang ini muncul di beranda saya. Terus saya undang orang itu. Kalau yang ini apa ini maksudnya? Geder. Nadam. Apa nadam ini? Oh. Dia meminta ini atau aku malu lah aku kalau mengundang orang ini, aku yang meminta seolah-olah apa ya? Wah ini udah masuk kawan-kawan ya.
Kawan-kawan yang di YouTube sabar ya sampai saya nanti bisa live dari YouTube itu, dari apanya itu ya, dari TikTok yang di YouTube ke situ ya. Ya, Nadam ada yang mau ditanyakan atau bagaimana Nadam? Oh, ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau mendengarkan saja biar di situ atau gimana ya? Aku nggak paham ini. Oke, karena dengar go live together sama live nggak apa-apa. Oke, sekarang kawan-kawan saya lanjutkan ya. Agar kalian semua paham bagaimana menyikapi kalau kawan-kawan Muslim menyerang iman Kristen. Kita hanya berapologet. Tetapi kalian pahami dulu bahwa di catatan kepolisian seluruh orang Kristen orang cerdas. Paham ya? Pahami dulu itu. Jadi kalau orang Kristen menghujat itu langsung ditangkap. Karena tidak ada pelindung orang Kristen. Karena pasal 44 KUHP yang tidak bisa dipenjarakan, yang tidak bisa dipidana adalah orang cacat jiwa. Kalau orang Kristen siapapun itu asal menghujat dianggap cerdas, langsung ditangkap, tidak perlu proses, langsung cap gerak cepat, 1 hari bisa di situ penyelidikan, penyidikan dan SPDP semua panggil ahli bisa dalam 1 hari 3 jam aja pun bisa. Kasus Rudi Simamora di Medan, nggak sampai 3 jam dari lidik menjadi sidik, dari sidik langsung penetapan tersangka langsung tangkap. Ya, entah kapan dia meriksa ahli, entah kapan dia gelar perkara kita nggak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu kan gitu kan. Nah, tetapi kalau dari luar agama Kristen menghina Kristen dianggap cacat mental. Karena semua penghujat Kristen tidak ada yang ditangkap kecuali Yahya Waloni. Yahya Waloni sama penangkapannya dengan MKC. Hukuman MKC 10 tahun di PN. Kenapa 10 tahun? Karena MKC dianggap cerdas. Hukuman Yahya Waloni 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena selama persidangan dianggap dia gila. Baru ketahuan ternyata orang ini sakit jiwa. Sementara dia sudah dipenjara beberapa bulan. Udahlah 5 bulan aja buat nego-nego. Selesai. Itu bedanya kawan ya. Jadi berbahagialah orang Kristen karena kita dianggap orang cerdas oleh negara ini. Sehingga kalian wajib ditangkap dan dipenjara dan dihukum semaksimal mungkin. MKC itu contoh tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. 1 detik pun tidak ada diskon sama MKC di PN. Dia kan dijatuhi hukuman 10 tahun. Artinya diskon 1 menit pun tidak ada, 1 detik tidak ada. Loh, hukuman maksimal dalam undang-undang itu 10 tahun. Dia dijatuhi 10 tahun artinya tak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Tidak ada hal yang meringankan sedikit pun di dalam dirinya. Jadi saran saya kepada kawan-kawan yang ingin menjadi apologet, tolong kalian membuat akun-akun palsu. Setelah itu dimanapun mereka berkoar-koar, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, kalian masuk hit and run. Hajar mereka di situ, tonton video-video sang debaters agar bagaimana cara kalian ingin berargumen kepada mereka. Setelah itu kalian keluar, ganti akun lagi. Jangan buat akun tetap. Kalau kalian ingin mencari nafkah dari situ, tidak sulit. Contoh di YouTube. Buat satu akun khusus menyiarkan live debat-debat orang. Sekalipun kalian ada di dalamnya, kalian tidak usah tampak wajah, tidak usah berkomentar apapun di channel kalian. Komentar kalian itu bagaimana? Hit and run. Gunakan handphone satu lagi, masuk ke channel mereka, hajar di situ. Karena mereka ini membahas Kristen suka hatinya kawan. Suka hatinya. Contoh Kainama. Dia mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Ya, sama si Aristo. Bahkan Yesus dikatakan naik haji. Sudah haji Yesus katanya. Jadi saya tantang Kainama ini, saya bilang, tolong bukakan di Al-Quran, di Bible, di mana di situ ada kata Islam. Wah, dia mengambil, wah ini, wah tahap apa tidak ada jelas ya, tidak bisa ditemukannya. Dan tolong carikan sama saya di dalam Bible bahwa Yesus masuk ke masjid. Yesus tidak pernah masuk ke masjid, tapi ke sinagog. Apakah sinagog itu rumah ibadah orang Islam? Kan lawak kawan. Oh tapi Yesus ke bait Allah. Bait Allah yang mana? Jangan dia membodohi kita dengan mengatakan dia masuk ke bait Allah yang sekarang Baitul Maqdis. Bukan itu. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo bukan Baitul Maqdis. Enggak, beda bentuknya.
Karena di Baitul Maqdis tidak ada yang namanya mesbah. Tidak ada yang namanya di situ penyembahan korban bakaran. Tapi mereka selalu mengatakan, ya kan satu komplek itu. Entah di sebelah kirinya, sebelah kanannya, penting di komplek itu. Enggak bisa begitu. Sudah. Setelah itu saya minta dia bertanggung jawab. Saya tantang. Carikan saya di dalam Al-Quran. Sekarang ke Al-Quran. Yang mereka mengatakan Isa. Satu ayat di dalam Al-Quran di mana Isa mengatakan, saya beragama Islam. Detik kau menemukan, ku sembah kau, ku bilang. Kenapa saya enggak mau mualaf kawan? Tanggung. Kenapa saya enggak mau mualaf? Dan kenapa saya katakan tanggung? Lebih baik saya sembah kain nama karena dia bisa melebihi Allah SWT. Al-Quran saja tidak ada di situ Isa mengatakan saya Islam, beragama Islam, enggak ada. Tapi kain nama bisa mengatakan artinya dia melebihi Allah SWT. Ngapain ku sembah Allah SWT? Si kain nama langsung ku sembah. Tapi sampai kiamat dia tidak akan mampu menemukan itu. Kemudian mereka bicara tentang Nabi Muhammad. Oh ada. Di Yohanes 14 ayat 26. Wah kan itu. Ya. Di situ dikatakan roh penghibur. Wah ini merujuk kepada Muhammad. Wah di Sirah Sirin, Kidung Agung 5. Wah di Yesaya 29 ayat 12. Ini begini. Goblok saya bilang. Nubuatan kedatangan Muhammad hanya ada satu di dalam Al-Quran. Yakni surah 61 ayat 6. Aduh, aku tadi bilang kalimat apa ya? TikTok maaf ya, nanti kau ban lagi aku. Di situ jelas ada surah 61 ayat 6. Jelas di situ ya. Apa dibilang? Akan datang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Bahasa roh penghibur itu apa sih? Ruah Kodes. Apakah Ahmad itu Ruah Kodes? Bahasa Arabnya? Kan tidak kawan. Oh ternyata Ahmad itu Muhammad. Di dalam tafsir Indonesia ada buka kurung tutup kurung. Itu terjemahan. Penerjemah memasukkan idenya ke situ. Tapi Allah SWT tidak pernah berkata Muhammad melainkan Ahmad. Baca bahasa Arabnya Ahmadun atau apa itu ya. Sekarang kau bukalah Sirah Sirin itu. Wah Muhammadim. MDM. Apakah bahasa Arabnya Ahmad ini atau bahasa Ibrani Ahmad adalah MDM? Kalau iya, wah itu enggak, itu merujuk Muhammad kan ya. Oke. Berarti kau secara tidak langsung mengatakan Nabi Isa tidak tahu kitab-kitab terdahulu. Sehingga Muhammadim tidak diucapkannya melainkan jadi Ahmad. Paham enggak kau saya bilang? Nabi tidak bisa keseleo lidah. Nabi Isa itu orang Ibrani, orang Yahudi maksudnya, Maka dia harus sesuai apa yang dinubuatkan. Misalnya Muhammadim, maka dia akan mengatakan akan datang Nabi setelah aku yang bernama Muhammadim. Ternyata tidak. Kan begitu kawan. Dan yang paling parahnya mereka mengatakan kitab Sirah Sirin itu kitab porno. Sementara Kidung Agung itu ya Sirah Sirin itu ya kitab porno. Karena di situ ada bilang buah dada berjejer entah apa-apa. Sementara mereka tanpa malu-malu mengambil nubuatan nabinya dari kitab porno itu. Kan jadi lucu. Artinya nabi mereka dinubuatkan di kitab porno, maka menghasilkan apa? Ini mereka nggak sadar kawan. Makanya saya bilang lukum dinukum waliyadin katanya kan, agamamu untukmu itu nyoh. Nanti lah. Rupanya aku salah sebut misalnya apa ya, rupanya ucapan Idul Fitri kayak kawanku dulu, saya cerita kesaksian. Kawanku dulu menghina orang dan mereka beda agama ya, yang satu dari Kalimantan, yang satu dari aku. Sesudah itu mau menikah lah di Yogyakarta. Pigilah orang itu ke KUA. Sudah itu disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Dia belajar dia kawan. Pas disalam kan, pas mau mengucapkan itu apa lagi? Ini kesaksian jujur aku betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Disepak dia, disuruh pulang, nggak jadi menikah. Tahun 2001 kawan. Kami waktu di Sagan di samping Panti Rapi, ada di situ rumah Mbak Ulan namanya 2 petak, kami kontrak 1. Kok cepat kali kau pulang? Kau bilang nggak jadi kau menikah dalam KUA.
Aduh, salah sebut aku, disepak aku katanya. Disuruh pulang. Memang apa kau sebut? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, benar kawan. Akhirnya menikah di gereja orang itu karena nggak diterima situ kan, karena dia bilang innalillahi. Salah dia kawan. Memanglah kawanku nih. Sekarang nggak tahu saya mereka di mana ya. Terakhir di Kalimantan sih katanya. Itu yang bisa saya ada cerita-cerita selingan ya kawan ya. Nah, kawan-kawan, karena ini siaran permulaan, saya cukupkan dulu sekian ya kawan-kawannya. Saya mau makan. Nanti asam lambung. Waduh, makanya aku bilang apa yang mau disampaikan, Amin Wijaya. Iya yang dulu tuh ya sama Zulkifli. Iya betul. Ya mereka kan suka mengarang-arang, ngarang bebas. Bahkan dia sampai mengatakan bahwa nubuatan akan datang Raja Damai. Raja apa katanya? Allah Maha Perkasa. Allah Maha Dahsyat itu merujuk kepada Muhammad. Lucu juga Muhammad jadi Allah, kan lawak. Ya benar. Kawan sebentar dulu. Kawan-kawan, Amin Wijaya mengulas ketika dia berdiskusi sama si Nandar Bili-Bili Bolo-Bolo ya. Oh, punya ide, nanti saya kasih speaker, jadi speakernya hidup. Saya kasihkanlah ke mic ini ya, biar masuk juga. Wah mantap. Oke lah dulu Min, saya cukupkan dulu sekian ya. Nanti saya coba live-kan dari TikTok ini ke YouTube melalui TikTok web ya. Aku mau makan dulu Min, nanti ke asam lambung kambuh mual-mual. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan yang di TikTok, terima kasih kawan-kawan yang di YouTube, yang terima kasih kepada yang sudah memberi super stiker. Kalau di apa ini memberi apa aku lupa namanya, penting stiker-stiker lah atau apa ya. Terima kasih kepada semua kalian yang mendukung saya. Sekian dan terima kasih. Nanti kita jumpa lagi setelah makan, mandi, baru kita jumpa lagi. Sampai jumpa, salam sang debaters. Ya, ini keluarnya gimana ini? Ini bisa masuk nggak bisa keluar ya.